Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan form pada pemrograman web. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya form, baik itu form secara fisik maupun digital yang biasanya kita bisa temukan di berbagai pemrograman, baik itu desktop, mobile, maupun web. Pada web, form biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web, mulai dari form untuk login, form kontak, form untuk pendaftaran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Supaya teman-teman ada gambaran mengenai form, saya sudah mengambil salah satu contoh screenshot form pendaftaran dari situs sosmed terkenal yang tentunya teman-teman pasti tahu. Oke, ini merupakan tampilan form pendaftaran pada sosmed facebook.com ya. Oke, tentunya teman-teman pasti sudah tahu dan pasti sudah pernah mendaftar di Facebook, tetapi belum tahu kan ya, ada komponen apa saja di form pendaftaran tersebut. Di 3 baris ini ada kotak yang sama ya. Ini biasanya kalau di form disebutnya itu text box. Kemudian di yang bagian tanggal lahir, di situ juga ada isian ya. Nah, kalau misalkan di form web itu disebutnya combo box. Kemudian di bawahnya ada jenis kelamin. Pilihannya yang bulat-bulat ini ya. Ini kalau di web disebutnya radio button. Dan kemudian di sini kan ada tombol daftar. Nah, tombol daftar ini disebutnya dengan button. Nah, ini baru sebagian komponen yang ditampilkan, belum semua komponen yang ada di dalam pemrograman web ya. Kemudian, formnya ada di mana? Nah, formnya berada di awal dan di akhir di antara objek-objek yang tadi kita isi. Seperti itu gambarannya ya. Oke, selanjutnya komponen-komponen yang ada pada form. Yang pertama, tentunya ada formnya. Kedua, text box. 3, text area. 4, radio button. 5, combo box. 6, checkbox. 8, submit. Dan 9, reset. Ini biasanya yang sering kali digunakan. Dan sebenarnya itu masih ada banyak lagi yang lainnya. Oke, text box dan text area ini digunakan untuk menginput data string. Menginput mau itu angka maupun alfabet itu bisa. Perbedaan antara text box dengan text area adalah dari panjang string yang kita inputkan. Kalau misalkan text box itu kan cuman satu baris, sedangkan untuk text area itu bisa lebih dari satu baris. Contohnya untuk penggunaan alamat. Nah, itu nanti menggunakan text area. Kemudian ada radio button. Radio button ini fungsinya untuk memilih satu dari beberapa pernyataan. Contohnya tadi, untuk jenis kelamin yang dipilih laki-laki atau perempuan. Jadi nggak bisa dipilih dua-duanya. Yang selanjutnya ada combo box. Kalau combo box ini fungsinya untuk menampilkan daftar data. Contohnya tadi, menampilkan tanggal, bulan, dan tahun. Itu menggunakan combo box.
Kemudian ada checkbox. Ini fungsinya untuk memilih satu atau lebih pernyataan. Berarti si checkbox ini kebalikan dari radio button. Kalau radio button cuma pilih salah satunya, perempuan atau laki-laki, sedangkan checkbox itu bisa lebih dari satu pilihan. Misalnya pada saat teman-teman memilih hobi, hobi kan bisa lebih dari satu. Misal hobi saya nonton drakor, baca webtoon gitu ya. Berarti bisa lebih dipilih dari satu. Kemudian ada submit. Nah, submit ini merupakan button atau tadi seperti tombol daftar ya. Itu fungsinya untuk mengirimkan semua variabel yang ada di dalam form. Sedangkan yang terakhir, reset, itu kebalikan dari submit. Nah, kalau submit mengirimkan, kalau reset itu membatalkan penginputan di form. Nah, untuk tampilannya itu sendiri, saya sudah pisahkan, ini sesuai dengan codingnya. Yang pertama, ini adalah text area. Yang kedua, ini adalah combo box. Kemudian ada text box, radio button, checkbox, tombol submit, dan reset. Nah, formnya itu ada di luarnya. Jadi, si objek-objek tadi itu berada di dalam form. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan objek-objek ini atau menampilkannya di web yang kita buat, teman-teman harus memasukkan codingnya terlebih dahulu. Nah, untuk coding text area, ini codingnya text area, rows-nya ini menentukan ada berapa baris atau menentukan panjangnya. Kemudian calls berarti kolomnya, berarti yang ke pinggir. Lebarnya berapa? Selanjutnya ini untuk coding combo box, select, name, value, option, misalkan teman-teman mau buat pilihan 2, berarti ngulang optionnya 2 kali. Jangan lupa ditutup slash option. Kalau misalkan mau isinya 3, berarti ditambah lagi option ke bawahnya. Pokoknya si optionnya itu harus berada di antara select dan slash select. Nah, kalau yang ketiga, ini mulai dari text box, radio button, checkbox, submit, reset, itu codingnya sama strukturnya. Input, tipenya apa, misalkan text box, tipe text box. Name-nya apa, value-nya apa. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang kita coba di Sublime menampilkan semua komponen ini terlebih dahulu. Teman-teman buka Sublime-nya, kemudian kita buatkan file baru dengan nama komponen aja ya. Komponen form.php. Kita akan coba menampilkan komponennya terlebih dahulu. Oke. Title-nya kita isi dengan komponen form. Kemudian tadi kan saya sudah bilang bahwa semua objek itu berada di dalam form, berarti berada di antara formnya. Berarti yang harus kita tuliskan adalah formnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk menuliskan form. Sini form/form. Jadi, kita akan membuat text box, radio button, dan sebagainya di tengah-tengahnya ini ya. Kalau form, nanti di sini form action, kemudian metodenya apa, and type,
Udah, ini kita kosongkan dulu. Karena kita hanya sekedar menampilkan aja ya. Selanjutnya, saya kasih BR biar rapi. Pertama, kita akan menampilkan text area. Oke, berarti kita gunakan coding text area. Kemudian rows, calls, name. Nah, misal barisnya kita buat 5. Ya, ini untuk menentukan panjangnya. Kolomnya berarti menentukan lebar. Kita isi 25. Nah, name ini penamaannya sangat penting ya nanti jika teman-teman sudah menggunakan form karena yang nantinya akan diambil value-nya atau nilainya akan ditampilkan itu berdasarkan name-nya. Nah, untuk penamaan name-nya teman-teman tidak boleh menggunakan spasi syaratnya. Jadi kalau misalkan text area ini misal untuk menampilkan alamat, berarti name-nya kita kasih nama alamat. Untuk nah, biar tidak terjadi kekeliruan atau typo, teman-teman nulisnya huruf kecil aja semua. Nah, kita kan baru mengetik untuk text area aja. Sekarang kita coba tampilkan di localhost. P1 tadi namanya komponen form. Nah, nanti tampilan teks areanya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk objek komponen yang kedua. Kita akan coba menampilkan combo box ya. Tadi combo box teksnya pakai select. Select, kemudian name sama value ya. Kayak misal di combo box kita akan menampilkan jenis kelamin ya, misal. Sini kita kasih name-nya jenis kelamin. Value-nya itu untuk penampilan di awalnya. Misal kita value-nya pilih, kemudian isinya option ada laki-laki dan perempuan. Nah, isinya itu simpan di antara ini, di antara option sama option. Misal yang pertama laki-laki, option yang keduanya perempuan. Kita save, kita refresh. Oke, nanti jadi seperti ini. Karena value tidak berpengaruh apa-apa, jadi kita hapus aja. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menggunakan combo box, ini cukup menambahkan select, name, dan option aja ya. Oke, kita run. Nah, ini tidak masalah ya. Yang terakhir, kita akan coba membuat text box, radio button, checkbox, submit, dan juga reset ya. Sini kenapa saya menambahkan BR? Karena supaya tampilannya rapi ya. Oke, yang pertama kita akan membuat text box ya. Input tipenya itu berarti text box. Kemudian name-nya itu untuk menampung nama, berarti name-nya itu nama. Selanjutnya ini teman-teman tinggal copy paste aja.
Kalau misalkan teman-teman mau membuat radio button, berarti tipenya itu radio. Kemudian di sininya name-nya itu sesuai dengan isi dari radio buttonnya. Misalkan isi dari radio buttonnya itu adalah laki-laki ya, ini laki-laki. Berarti di sini name-nya laki-laki gitu. Selanjutnya, ini juga bisa di copy paste lagi. Kita akan membuat checkbox. Berarti tipenya checkbox. Misal checkbox ini untuk menampilkan hobi. Salah satunya tadi membaca komik ya, misal membaca komik. Nah, ini berarti name-nya kita ubah misal jadi komik. Terus selanjutnya ada submit. Submit berarti tinggal tipenya diganti menjadi submit. Name-nya misal submit. Kemudian value. Nah, kalau misalkan submit atau reset itu ada value-nya. Misal value-nya itu ini kirim ya. Oke. Yang terakhir tipenya reset. Namanya juga reset. Value-nya reset. Oke. Kita save, kita run. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan text area berarti ini lebih dari satu baris. Kemudian ini combo box, ini text box. Kemudian ini radio button. Kemudian ini checkbox. Ini submit. Ini tombol reset. Oke, seperti itu ya. Ini untuk komponen yang ada di dalam form. Kemudian, di dalam form itu kan tadi ada properties, action, sama method. Nah, untuk action ini ada dua tipe. Yang mana tipenya form action yang ditampilkan dengan form yang berbeda dan form action yang ditampilkan di halaman itu sendiri. Supaya teman-teman lebih paham, pada pertemuan kali ini kita akan membuat contoh untuk form action yang menampilkan pada form itu sendiri atau di halaman itu sendiri. Nah, untuk metodenya juga itu ada dua, ada post dan ada get. Kita akan coba dan kita akan lihat perbedaannya itu apa. Sekarang teman-teman tambahkan file baru. Yang pertama, kita akan coba menggunakan metode post terlebih dahulu ya. Teman-teman save namanya ini aja ya, form post.php. Oke. Sini kita buat title-nya contoh form dengan metode post ya. Nah, meskipun teman-teman menggunakan form serta objek textbox dan sebagainya, saya minta teman-teman dibiasakan menggunakan tabel ya, supaya nanti tampilannya itu rapi. Oke, karena tadi saya bilang bahwa si tag form ini ada di antara objek-objeknya itu ya. Ada di awal dan di akhir, jadi kita buat formnya terlebih dahulu. Form/form. Jadi kita akan tambahkan tabel beserta text box-nya di tengah-tengah form. Form, action. Nah, untuk melakukan action di halaman atau di file form post itu sendiri tanpa menambahkan file lain, teman-teman harus menambahkan coding PHP-nya yaitu echo string server. Servernya PHP shell.
seperti itu. Nah, form actionnya ini ditujukan ke server PHP self, berarti akan ditampilkan di halaman itu sendiri. Kemudian yang pertama, kita akan gunakan metode untuk postnya terlebih dahulu. Ya, nanti kalau misalkan postnya sudah berhasil, kita coba memakai get dan kita lihat perbedaannya apa. Setelah form, baru kita buat tabelnya. Tabel baru TR. R, kemudian TD. Oke, untuk TD yang pertama kita buat misal NIM ya. NIM. Nah, di sini kita akan menginputkan NIM, otomatis objek yang akan kita gunakan atau komponen yang akan kita gunakan yaitu text box ya. Berarti di sini input, type-nya text box. Name-nya kita ganti menjadi name. Jangan lupa slash td-nya. Ini kita tinggal copy. Yang kedua, misal nama tetap pakai text box. Name-nya kita ubah jadi nama. Kemudian yang terakhir, usah banyak-banyak. Ini misal alamat. Alamat karena biasanya lebih dari satu baris, berarti kita gunakan text area ya. Tadi codingnya text area, kemudian rows-nya 5, misalkan kolomnya 25, kemudian name-nya ya, jangan lupa name-nya berarti ini untuk menampung alamat. Oke, kita save. Oh iya, lupa tombolnya. Tombolnya berarti kita butuh tombol reset sama submit ya. Kita buat call span-nya 3. Kemudian input, tipenya yang pertama ada submit. Name-nya submit. Kemudian value-nya misal tampilkan. Ini kita tinggal copy paste. Ini reset. Name-nya juga reset. Value-nya misal batal. Oke. Sekarang kita coba save dan lihat dulu tampilannya ya. Tadi form post. Oke. Ini sudah tampil ya seperti ini. Kita tambahkan judulnya ya di atas biar agak sedikit rapih. Di sini berarti kita tambahkan TR lagi. Judulnya kospannya 3, center. Misal judulnya adalah form perkenalan. Oke, save. Kita buat H2 ya. H2. Oke. Nah, nanti logikanya pada saat teman-teman isi NIM, misal 11, 15, 11, 55, nama saya Ita Yulianti.
Misal alamat Sukabumi. Nah, pada saat teman-teman klik tampilkan, nanti datanya muncul di bawahnya. Kalau misalkan klik batal, nah ini udah otomatis terhapus. Tapi pas ditampilkan, ini belum bisa. Nah, karena coding PHP-nya belum kita masukkan. Oke. Ini untuk tampilannya sudah selesai, tinggal kita masukkan untuk PHP-nya. Di sini kan form action PHP echo server PHP self. Berarti kita simpan di bawahnya sesudah slash form. Sini kita buat untuk PHP-nya supaya tampil. PHP. Nah, tadi ada variabel apa aja? Name-nya. Kita lihat ke atas. Di sini name-nya tadi ada name, nama, dan alamat. Name yang untuk di inputnya berarti ada 3. Nah, sekarang kita harus deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Sini. Deklarasi variabel. Oke, yang pertama ada string name sama dengan string. Nah, tadi metodenya apa? Metode yang kita gunakan itu adalah post, berarti string underscore post. String post ini name. Titik koma. Nah, ini diambil dari name-nya. Ya. Ini kita tinggal copy paste aja. Sesudah name tadi ada nama. Ini juga string post dari nama. Kemudian alamat, string post dari alamat. Oke, kita sudah panggil, tinggal kita tampilkan. If string empty, maksudnya jika tidak kosong atau ada isinya dari string name ini, maka kita tampilkan name titik 2, kita ambil dari variabel name. Sesudah name, berarti teman-teman tinggal menambahkan if lagi. Ini tinggal di copy paste aja sampai kurung kurawat tutup. Sudah name ada nama, string nama berarti echo-nya nama, ngambil dari variabel nama. Paste lagi, yang terakhir itu ada alamat ya. Alamat yang ditampilkan juga berarti alamat, ngambil dari variabel alamat. Oke, kita save, kemudian kita coba run. Oke, nah pada saat di refresh jadi muncul notis seperti ini. Nah, untuk mengatasi notis tersebut, teman-teman tinggal menambahkan satu coding lagi di sini sebelum deklarasi variabel ya. Sini kita tambahkan error reporting all, kemudian notice warning.
Tikom jangan lupa. Sudah save. Ini nanti ke bawahnya seperti ini ya. Save, kita coba run lagi. Oke, sekarang errornya sudah hilang. Sekarang kita coba isi ya. NIM-nya, nama, alamat. Tadi untuk batal sudah berfungsi. Sekarang kita coba untuk button tampilkan. Oke. Ini sudah tampil ya. Apa yang kita inputkan di atas itu jadi tampil di bawah. Nah, ini untuk penggunaan metode FOSS dengan form actionnya itu di halaman itu sendiri, tidak menambahkan halaman lain ya, atau sudah ditampilkan di halaman lain. Sekarang kita coba dengan menggunakan form get ya. Kita gunakan untuk metode get. Teman-teman tinggal tambahkan file baru. Seperti biasa, klik new file, tapi ini jangan di save dulu, karena yang di form post kita akan copy paste semua codingnya, kemudian dimasukkan ke file yang baru tadi, terus kita save, kita kasih nama formget.php. Oke, sudah. Nah, bedanya antara post sama get, teman-teman tinggal ganti aja semua tulisan post menjadi get. Pertama di metodenya kita ubah jadi get. Kemudian di yang PHP di bawahnya di sini string post berarti ganti jadi string get. Ini juga sama string get. Ini juga sama string get. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita run ya. Localhost wp1, pilih form get. Nah, tampilannya ini sama kan ya, bedanya kalau ini yang post, kalau ini get. Kita coba isi dengan value yang sama. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, hasilnya antara metode post sama metode get ini sama aja kan hasilnya. Bedanya apa? Yang membedakan itu di bagian URL-nya. Kalau misalkan post, ini kan cuman form post aja. Tapi kalau misalkan get pada saat kita mengisi si komponen formnya ini, nilainya akan dikirimkan ke URL-nya di sini. NIM dimasukkan. Isinya itu apa? Nama, kemudian alamat, dan apa yang kita klik. Gitu. Jadi dikembalikan di URL-nya, itu bedanya. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Untuk hari ini sih materinya mungkin cuma segitu aja. Kayak untuk tugasnya, nih, saya minta teman-teman membuat inputan seperti ini tampilannya. Ini untuk inputannya, buku tamu, kemudian komponennya ada text box, text area. Ya, hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cuman bedanya di sini ada radio button. Nanti tampilan outputnya ini ada di bawahnya juga, sama ya, seperti itu. Oke, berarti untuk hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.